Yuk, kali ini saya akan membahas materi mengenai determinasi seks atau penentuan jenis kelamin. Tapi sebelum saya bahas, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, kita semua pasti penasaran ya bagaimana penentuan jenis kelamin dari masing-masing makhluk hidup. Di sini kita akan bahas ada berbagai tipe penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu tipe XY, contohnya manusia, mamalia, serangga, dan tumbuhan berumah dua. Apa itu tumbuhan berumah dua? Mungkin ada yang lupa ya, tumbuhan berumah dua itu adalah tumbuhan yang di dalam satu tanaman hanya terdapat bunganya hanya terdapat satu jenis kelamin. Jadi untuk terjadi pembuahan dia membutuhkan dua tanaman dengan jenis kelamin yang berbeda. Itu tumbuhan berumah dua ya. Nah, di sini kita ambil contoh pada manusia ya, penentuan jenis kelaminnya. Pada laki-laki memiliki kromosom kelamin X dan Y, sedangkan untuk perempuan kromosom kelaminnya adalah XX ya. Lalu gametnya di sini ada X, ada Y, dan yang ini X ya. Nah, bagaimana nanti penentuannya? Jadi seperti ini ya. Ini adalah sel telur dan ini sperma, ada dua macam ya. Ada yang memiliki kromosom X, ada yang memiliki kromosom Y. Jadi, nanti ketika sperma yang memiliki kromosom X membuahi sel telur, hasilnya adalah XX, maka individu yang dihasilkan adalah perempuan ya, perempuan. Tapi jika yang membuahi sel telur ini adalah sperma yang mengandung kromosom Y, maka hasilnya adalah XY. Jelas XY itu adalah laki-laki. Jelas ya? Nah, kemudian tipe yang kedua adalah tipe X0. Untuk tipe X0 ini bagi organisme yang tidak memiliki kromosom Y ya. Contohnya belalang, kecoa. Di sini kita lihat untuk jantan dia X0 ya, kromosomnya X0 dan betina XX. Jadi gametnya ini ada X, ada 0 dan yang ini X. Sehingga F1-nya nanti keturunannya X ketemu X maka jadinya XX, yang ini X ketemu 0 jadinya X0. Jika XX dia betina, jika X0 maka dia jantan. Jelas ya? Gampang ya? Yang berikutnya adalah tipe ZW. Nah, pada tipe ZW ini contohnya unggas, ikan, dan reptil tertentu. Nah, di sini kalau tipe ZW jantannya memiliki kromosom ZZ, sedangkan betinanya adalah ZW. Jadi gametnya adalah yang ini Z, yang ini Z, dan W. F1-nya ketika sperma Z membuahi sel telur yang Z, jadi hasilnya juga ZZ, dan yang ini Z ketemu W jadinya ZW. Jadi ZZ adalah jantan dan ZW adalah betina. Oke. Dan yang terakhir adalah tipe haploid diploid. Yang ini agak sedikit berbeda ya. Contohnya pada Hymenoptera, yaitu lebah dan semut ya. Nah, di sini pada lebah ada beberapa macam, contohnya ya, strata atau semacam kasta-kasta seperti itu ya. Yang pertama itu lebah ratu. Di sini lebah ratu ini berfungsi untuk menghasilkan telur. Kemudian ada lebah pejantan. Lebah pejantan ini tugasnya nanti adalah mengawini lebah ratu. Dan lebah pekerja. Lebah pekerja ini tugasnya menjaga sarang, mengasuh bayi-bayi lebah, mencari nektar untuk pembuatan madu. Nah, jenis kelaminnya ini ditentukan berdasarkan kromosomnya haploid atau diploid. Jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi ya pada ovumnya lebah. Jika ovum X ini tidak dibuahi, dia akan mengalami parthenogenesis. Jadi pada lebah ini walaupun ovumnya tidak dibuahi, dia tetap bisa menghasilkan individu. Makanya disebut dengan parthenogenesis.
Nah, individu yang dihasilkan melalui partenogenesis ini jelas dia akan menghasilkan kromosom yang haploid ya, N. Sehingga yang partenogenesis ini, yang haploid ini akan menjadi lebah jantan yang fertil. Nanti yang haploid inilah lebah jantan yang bertugas untuk mengawini lebah ratu nantinya ya. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, apabila ovum X ini dibuahi oleh sperma X sehingga hasilnya adalah diploid 2N, hasilnya adalah lebah betina pekerja ya. Kemudian bila X tadi dibuahi oleh sperma Y, maka hasilnya adalah diploid 2N, lebah jantan pekerja yang steril ya. Jadi dia tidak dapat membuahi yang ini ya. Jadi hasilnya, jadi lebah pekerja ini ada yang betina, ada yang jantan, tapi yang jantannya steril. Nah, untuk informasi saja ya, kalau lebah ini ada keunikan ya. Jadi begini, di dalam tubuh lebah ratu ini memiliki semacam spermateka. Jadi nanti di antara lebah pejantan ini hanya satu nanti yang berhasil mengawini lebah ratu. Tapi setelah dia berhasil mengawini lebah ratu, dia akan langsung mati karena testisnya akan terlepas dan tertinggal di dalam tubuh lebah ratu ini. Karena kemampuannya itu, karena tubuhnya memiliki spermateka itu, jadi lebah ratu ini memiliki kekuasaan, dia bisa mengatur kapan telur-telurnya akan dibuahi dan kapan tidak. Kemudian dia juga bisa mengatur yang mana akan dijadikan lebah pekerja, yang mana akan dijadikan lebah pejantan. Jadi itu kelebihan dari lebah ratu ya. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.